Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Sekretaris Negara, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, segenap jajaran kepolisian daerah seluruh Indonesia, para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saat ini kita dapat berkumpul meskipun dilakukan secara virtual. Saya sampaikan apresiasi yang tinggi atas kolaborasi dan sinergi yang telah dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB bersama jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia atas terselenggaranya acara penyampaian hasil evaluasi dan penghargaan pelayanan publik di lingkungan Polres, Polresta, Polrestabes, Polres Metro tahun 2020. Secara khusus saya ucapkan selamat kepada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Polres, Polresta, Polrestabes, Polres Metro yang telah berhasil menerima penghargaan, yaitu 12 Polres dengan kategori pelayanan prima dan 40 Polres dengan kategori sangat baik. Saya percaya penghargaan ini bukan saja merupakan hasil kinerja terbaik, namun juga indikator kepercayaan masyarakat kepada Polri. Oleh karena itu saya mendorong saudara-saudara untuk terus meningkatkan prestasi dan dedikasi sehingga menjadi role model bagi unit kerja pelayanan baik di lingkungan Polri maupun instansi pemerintah lainnya. Bagi unit kerja yang belum berhasil memperoleh penghargaan, saya minta agar terus berbenah diri dan berupaya untuk mengejar ketertinggalan serta memperbaiki kekurangan yang ada. Momen apresiasi kinerja layanan Polri ini saya nilai penting sebagai sarana perbaikan kinerja kelembagaan Polri dalam rangka transformasi untuk mewujudkan Polri presisi, yaitu konsep pemolisian yang prediktif, responsibilitas atau bertanggung jawab, dan transparansi berkeadilan. Hadirin yang berbahagia, perkembangan dunia yang sangat cepat, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, membawa tidak saja manfaat tapi juga tantangan yang menuntut kesigapan dan kesiapan seluruh aparat dan instansi pemerintah. Kemampuan kita dalam menguasai dan beradaptasi dengan teknologi terkini akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas yang kita emban. Bahkan lebih dari itu, kapasitas teknologi informasi dan komunikasi merupakan prasyarat yang menentukan relevansi kehadiran pemerintah dalam era teknologi 4.0 saat ini, dan bagi Polri yang mengemban tugas terdepan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Prasyarat tersebut sangatlah mutlak harus dipenuhi. Sejak awal merebaknya wabah COVID-19, hampir seluruh perhatian, tenaga, dan sumber daya kita kerahkan untuk menghadapi situasi pandemi yang dampaknya nyaris melumpuhkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Bukan saja di Indonesia, tapi seluruh negara di dunia tanpa kecuali
mengalaminya. COVID-19 telah memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah extraordinary secara cepat guna mengatasi penularan dan jatuhnya lebih banyak korban, menjaga daya beli masyarakat, seraya mengupayakan pemulihan ekonomi nasional. Berbagai kebijakan, langkah, serta upaya yang telah kita lakukan, alhamdulillah, memberikan hasil yang cukup baik. Secara makro tercatat banyak capaian yang baik, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2020 per kuartal yang terus membaik meski secara tahunan berkontraksi sekitar 2,07%. Penyerapan anggaran mencapai 96% dari pagu APBN. Penyaluran bansos dan bantuan bagi UMKM yang mencapai hampir 100%, serta penanggulangan pandemi yang relatif mampu menekan persentase jumlah korban tertular maupun meninggal pada level yang lebih baik dari rata-rata dunia. Hadirin yang berbahagia, berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi seluruh jajaran Polri, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Untuk itu, atas nama pemerintah, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Namun kita semua menyadari bahwa tugas berat kita dalam mengatasi pandemi COVID-19 masih jauh dari tuntas. Sejak pertengahan Januari tahun ini, pemerintah memulai program vaksinasi massal dengan target untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity. Sasarannya mencakup 182 juta atau sekitar 70% dari jumlah penduduk Indonesia. Ini merupakan program vaksinasi terbesar dan paling menentukan yang pernah kita laksanakan. Program vaksinasi ini harus berhasil dan tidak boleh gagal. Untuk itu, pada tanggal 9 Februari kemarin, Presiden telah menandatangani Perpres nomor 14 tahun 2021 yang intinya menegaskan bahwa vaksinasi COVID-19 sifatnya wajib bagi mereka yang telah terdaftar dalam register Kementerian Kesehatan dan memenuhi persyaratan sebagai sasaran vaksinasi. Perpres tersebut juga menetapkan sanksi administratif bagi mereka yang menolak atau menghalangi vaksinasi COVID-19. Dalam kaitan itulah, pada kesempatan yang baik ini, saya meminta Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian untuk mengawal dan memberikan dukungan penuh bagi keberhasilan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19. Saya ingin mengulangi kembali bahwa tugas ini tidak boleh gagal dan harus berhasil serta tuntas, karena vaksinasi merupakan cara paling efektif untuk menekan dan mencegah penularan virus COVID-19 selain penerapan protokol kesehatan secara ketat. Saya juga ingin mengajak seluruh masyarakat agar memahami, mendukung, dan mematuhi semua peraturan mengenai protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 sebagai perwujudan dari pelaksanaan sila kedua dan sila ketiga dari Pancasila. Melaksanakan vaksinasi dan protokol kesehatan adalah langkah kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita melindungi orang lain termasuk diri dan keluarga kita dari penularan dan serangan wabah yang mematikan. Dan langkah itu tidak akan mencukupi bila vaksinasi
belum mencapai 182 juta penduduk sehingga tercapai herd immunity. Disinilah kita semua dituntut untuk mengamalkan sila ketiga Persatuan Indonesia. Inilah saatnya kita bersama mengamalkan prinsip kemanusiaan dan persatuan demi keberhasilan upaya penanggulangan wabah COVID-19 dan bangkit kembali untuk membangun dan meraih cita-cita Indonesia maju. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin kembali mengingatkan bahwa layanan publik yang prima adalah salah satu tujuan program reformasi birokrasi yang merupakan pilar penentu keberhasilan tercapainya visi Indonesia Maju. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh SDM yang unggul dan berintegritas, yang merupakan kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang optimal, birokrasi yang profesional dan akuntabel. Saya yakin Polri sebagai lembaga penegak hukum dapat menjadi contoh terdepan dalam melaksanakan reformasi serta mewujudkan integritas dan profesionalisme, baik secara kelembagaan maupun SDM-nya. Setiap anggota Polri harus profesional dan memiliki komitmen kuat untuk membangun budaya integritas. Sebagai penutup, saya mengajak segenap jajaran kepolisian di seluruh Indonesia untuk tetap semangat dan terus berkarya bagi bangsa dan negara. Jangan lalai untuk selalu menerapkan disiplin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan secara ketat. Jadilah pelopor dan penggerak hidup sehat bagi masyarakat. Demikian sambutan saya. Semoga semua upaya kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bangsa Indonesia selalu dalam lindungan dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.